Pencinta Radio Suara Wajar di mana saja Anda berada, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda sekalian. Malam hari ini kita bersua di ruang dengar dengan satu program acara Nuansa Iman. Kita akan bersama kembali memperbincangkan tema yang kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang Sinode Universal yang diundangkan oleh Paus Fransiskus yang puncaknya nanti di tahun 2023. Untuk memperbincangkan hal ini, di studio bersama kita telah hadir Bapak Dwijo Riono. Selamat malam Pak Dwijo. Selamat malam Romo. Sehat Pak ya? Sehat-sehat. Terima kasih Pak Dwijo. Dan ada Pak Yudo. Selamat malam Pak Yudo. Selamat malam Romo. Sehat Pak Yudo ya? Amin, amin. Terima kasih Pak Yudo atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Dwijo atas kehadirannya di studio 96,8 FM Radio. Pencinta Radio Suara Wajar, Sinode Universal yang diundangkan oleh Paus Fransiskus yang nanti berpuncak pada tahun 2023 itu mengambil tema untuk atau bagi sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Pak Yudo, untuk menyegarkan kita pada tema ini, sebenarnya yang disebut gereja sinodal itu gereja yang seperti apa sih? Gereja yang gambarannya sih sinode itu berjalan bersama, tetapi dalam pemahaman kita mungkin berjalan bersama bukan secara harafiah, bukan, tetapi mungkin ada sesuatu yang mau ditekankan dengan istilah sinode berjalan bersama ini. Silakan Pak Yudo. Iya. Yang pertama harus kita sadari bahwa gereja itu bukan institusi, bukan lembaga, bukan gedung, tetapi adalah manusia-manusia yang di dalamnya hidup dan dijiwai oleh semangat Yesus Kristus. Iya. Ini yang harus kita pegang dulu. Nah, lalu apa artinya? Gereja atau orang-orang yang berada dalam semangat yang sama, semangat Yesus Kristus ini, dalam kehidupannya kan sering kita menyebut berziarah. Ya. Berziarah itu ada goalnya, ada tujuannya. Ya. Nah, tujuannya adalah Bapa. Ya. Yesus Kristus datang untuk mengajak kembali, atau dalam bahasa lain adalah membawa keselamatan karena dosa manusia, lalu dari dirinya sendiri manusia tidak bisa bangkit, maka dibutuhkan sesuatu dari luar, dari Allah sendiri, yaitu lewat Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mengajak bersama-sama. Maka sekarang ini adalah kita harus membuat sebuah cara berpikir baru. Paradigma baru. Ya. Kalau dahulu kita berpikir setiap individu dipanggil untuk masuk dalam keselamatan. Artinya kita menerjemahkan setiap orang secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang ternyata itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nanti kita ingat bahwa setiap orang yang dibaptis itu mempunyai tanggung jawab misioner. Ya. Jadi ketika Kristus mengajak kita untuk masuk dalam keselamatan, itu tidak sendiri tapi bersama-sama, dan itulah yang disebut gereja, berziarah menuju Bapa. Nah, di sana dikatakan dalam kondisi yang konkret saat ini, kita menjadi orang beriman itu tidak sendiri-sendiri, tapi ada dalam persekutuan. Ya, jadi kebersamaan. Maka tidak mungkin tidak, atau bahkan harus terjadi bahwa di dalam persekutuan itu, dalam komunitas itu, bukan hanya 1-2 orang yang aktif, tetapi harus bersama-sama mewujudkan partisipasi. Artinya
keterlibatan secara bersama-sama. Untuk apa? Sekali lagi, mewartakan kabar gembira. Nah, itu misinya itu. Ya. Mewartakan kabar gembira. Maka sebenarnya sinode ini merupakan sebuah refleksi bersama berjalan sebagaimana menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi dan membuka diri untuk karya misi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Pak Dwijo melihat ini bagaimana Pak? Artinya tetap dalam bahwa gereja kita ini diundang nantinya oleh Paus Fransiskus untuk menjadi gereja yang berjalan bersama. Karena selama ini mungkin ada kesan bahwa ya gereja tidak berjalan bersama. Mungkin. Apakah nada-nada seperti ini Pak Dwijo tangkap? Iya. Ini tidak lepas dari konsep gereja piramidal, Romo. Gereja piramidal ya. Ini cukup berpengaruh, cukup menguasai pola pikir yang ada di dalam umat sampai sekarang. Ya. Meskipun di dalam Konsili Vatikan kedua sudah didengung-dengungkan, namun pengaruh piramidalnya ini masih terasa, sehingga seolah-olah yang gereja itu ya berjalan pemimpinnya yang di depan skop itu gitu, kebijakan-kebijakan ya dari sana manut sehingga suara-suara yang didengungkan dalam gereja yang sinodal ini ya tidak didengarkan. Umat hanya nggah-nggih, mungkin hanya mengeluh, menyimpan aja dalam hati, mungkin muncul dalam tengok-tengok cerita tengok serit semacam itu obrolan-obrolan ringan. Tetapi sekarang dengan para gereja sinodal ini menjadi sebuah paradigma yang mungkin umat juga tidak kaget banget gitu ya. Karena sudah mereka biasa ngobrol-ngobrol, sekarang ngobrolannya itu didengarkan oleh katakanlah nanti oleh tim fasilitator dari sinode keuskupan gitu. Nah ini merasa ayem lah ya. Dan yang disasar adalah semua umat tadi. Satu yang sudah dibaptis tadi sebagaimana diutarakan Pak Yudo, yang yaitu mulai dari anak-anak yang sudah bisa bicara, orang muda, orang tua, dan orang-orang yang merasa terpinggirkan, tersingkir. Nah ini yang mungkin ada sebagian yang interest untuk berkarya di situ. Ada juga yang sikap umat sendiri masih menutup diri untuk kumpul-kumpul dalam pertemuan. Masih ngkogek semacam itu. Nah, maka dari itu ini satu hal yang menggembirakan juga bagi umat bahwa suara mereka didengarkan. Tapi didengarkan ini pun juga perlu disaring. Memang semuanya didengarkan, hanya nanti oleh gereja tim itu disaring kurang lebih, oh ini ada persamaan, ini yang beda, ini yang sama, sehingga masuk dalam klasifikasi yang ini ya. Tetapi tertampung. Tapi yang lebih umat bawah ya, umat yang awam ini merasa didengarkan itu sudah ayem loh Romo. Merasa lego gitu ya. Dienggo atau enggak oleh tim ya sumonggo, itu urusan panjenengan ya. Tetapi bagi saya sebagai awam sudah didengarkan, entah itu karena bahan yang didengarkan itu bisa digolongkan begini dong, harapan terhadap gereja, kemudian permasalahan-permasalahan baik pribadi, keluarga maupun juga terhadap romonya, terhadap
kegiatan dari seksi paroki, kok kono oleh bantuan kok aku ora, nah semacam itu ya. Atau juga kekhawatiran ya yang muncul khususnya baik secara pribadi maupun bersama di dalam umat. Jangan sampai kasus yang pernah terjadi mungkin menolak romonya berkarya di paroki itu ini jangan sampai. Paling tidak sebetulnya itu salah satu kasus yang umat sendiri sudah mengalami. Sementara itu dong. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengundang partisipasi para pendengar, pencinta Radio Suara Wajar untuk memberikan suaranya, dalam arti memberi masukan, tidak dalam arti bahwa harus WA atau SMS bertanya, tidak. Tetapi tema sinode ini, seperti tadi Pak Yudo dan Pak Dwijo sudah katakan juga, memberi masukan. Kalau tadi Pak Dwijo mengatakan didengarkan. Nah, apakah ini nanti dalam arti hanya omongan terus wujud nyatanya nanti bagaimana? Memang Bapak Suci menginginkan partisipasi seluruh umat, sebanyak mungkin umat memberikan suaranya. Untuk apa tujuannya? Untuk gereja masa depan. Supaya hal-hal yang terkait dengan misalnya klerikalisme yang berlebihan, dalam arti semuanya serba romo, umat kurang berperan, itu sedikit dikurangi. Pencinta pendengar Radio Suara Wajar yang budiman, sekali lagi sinode ini adalah sinode yang pertama kali dalam sejarah yang melibatkan seluruh umat Allah. Dan memang yang berpartisipasi itu diharapkan sebanyak mungkin orang. Nah, saya ingin ke Pak Yudo. Iya, Pak Yudo, istilah termarginalisasi, istilah miskin, terpinggirkan, ya marginalisasi tadi itu. Terus yang suaranya sering tidak didengarkan, silent voice, gitu, suara-suara diam. Ini oleh gereja melalui sinode ini, Bapak Suci ingin mereka itu ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan suara. Iya. Nah, konteks gereja setiap keuskupan itu berbeda. Iya. Kita bukan gereja yang berada dalam penindasan di Keuskupan Tanjung Karang ini. Kesulitan selalu ada, tapi penindasan tidak. Kita di negara yang Indonesia yang menghargai, terus berjuang untuk menghargai. Nah, kalau menurut Pak Yudo, yang disasar oleh sinode seperti yang saya sebutkan tadi, yang miskin, tersingkir, itu kalau di konteks kita di Tanjung Karang ini, kira-kira kelompok-kelompok mana? Tanpa menyebut pribadi tapi kelompok-kelompok mana? Silakan Pak. Iya. Yang pertama tersingkir. Yang tersingkir ya. Tersingkir itu adalah misalnya orang-orang yang dulu punya peran dalam gereja, entah karena sesuatu hal, lalu ada konflik, kemudian akhirnya mutung. Oh. Ya. Baik. Mutung, merasa tidak berguna, merasa tidak didengar, merasa dilecehkan, disingkirkan. Nah, satu. Yang kedua adalah orang-orang yang mungkin sejak awal itu tidak dianggap, pokoknya segala suatu keputusan itu tidak pernah terlibat, hanya menjadi pelaksana. Ambil contoh misalnya, mereka-mereka yang kalau di dalam lingkungan itu selalu hanya ditanya, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, setuju? Lalu otomatis jawabnya kan setuju, gitu kan? Nah, mereka ini mungkin tidak punya keberanian untuk mengungkapkan karena merasa tidak bisa, tidak pinter omong seperti yang lain, merasa minder karena mungkin secara ekonomis kurang, mungkin secara pendidikan juga kurang, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang
dianggap tanda petik ya, ada atau nggak penting gitu. Itu bawang kotong. Nah, Kalau dulu satu. permainan gejala kecil bawang Iya, kotong. iya. Dan biasanya mereka ini menjadi sasaran, ya, sasaran entah bantuan, sasaran entah pemberdayaan dan sebagainya. Nah, artinya mereka adalah orang-orang yang sekali lagi seringkali menjadi objek bagi tanda kutip katekese atau karya kita kepada mereka. Tapi mereka sendiri tidak pernah dibangkitkan. Nah, juga termasuk orang-orang yang punya masalah. Punya masalah entah perkawinan, entah itu, lalu malu untuk ketemu, malu untuk ngomong, malu untuk masuk dalam lingkungan. Dan kalau toh dipaksa-paksa mereka malah akan kabur. Nah, ini selalu ada dalam kelompok manapun ya, ketika kemudian orangnya merasa bersalah, merasa tidak layak dan sebagainya lalu menyingkir. Ya. Nah, ini perlu ditanya, apa sih bagi mereka itu Tuhan itu atau yang dihayati sebagai Kristus yang menyelamatkanku, penyelamatan macam apa yang mereka miliki? Tentu jawabannya akan berbeda sekali dengan mereka yang belajar katekese. Ya. Tapi yang paling penting bukan soal rumusan kateketisnya, tapi yang sungguh real, hidup, dijalani, dihayati dalam kesehariannya. Kalau mereka berdoa itu apa maknanya apa? Ada fungsinya enggak? Ada dayanya enggak yang diperoleh? Atau hanya sebuah rutinitas? Ya. Nah, macam itu. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Dwijo, nanti ke Pak Dwijo pertanyaannya sama. Ya. Kira-kira siapa sasaran kita? Tetapi sebelumnya saya mendapatkan WA. Ya. Ada satu masukan terkait dengan pemakaian bahasa dalam homili. Ada masukan soal homili untuk para romo khususnya, dan mungkin juga untuk di paroki-paroki, di stasi-stasi untuk umat yang mungkin memimpin ibadat. Nah, mungkin itu, tetapi khususnya ini untuk dalam perayaan Ekaristi. Kalau bisa dalam homili itu romo memakai bahasa yang membumi, bahasa yang sehari-hari yang mudah ditangkap sehingga tersambung, connect dengan bacaan, lalu memakai contoh peristiwa nyata dalam hidup sehari-hari. Sering ditemukan homilinya itu panjang, tapi kok ketangkapnya sulit, isinya, nasihatnya. Nah, ini masukan juga ya. Terima kasih untuk seorang ibu yang ada di seputaran Bandar Lampung yang telah memberi masukan untuk soal homili. Ini artinya untuk para romo, untuk para romo dan para pemimpin ibadat. Pemimpin ibadat. Homilinya hendaknya connect dengan situasi konkret nyata. Terima kasih. Ini suara juga yang harus patut didengarkan. Saya ke Pak Dwijo. Pak Dwijo, pertanyaannya sama. Sasarannya siapa sih sebenarnya dalam bahasa kita yang lebih konkret, yang terpinggirkan, yang miskin, yang terkucilkan, itu siapa menurut Pak Dwijo? Silakan. Ada satu kelompok, saya lupa apa ya namanya. Ada jadwal tertentu yang mengunjungi yang di WHUI itu loh, Romo. Oh, di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga LP itu ada rutin, tapi saya nggak tahu apa yang di aktivitas kegiatan yang terjadi di sana. Biasanya ibadat, lalu ngobrol memang. Ya. Itu ada ya, Romo, saya tahu ya. Ada. Kemudian untuk yang miskin, kemudian dan untuk yang kekurangan ekonomi itu bagi di kalangan umat sendiri kurang ya, mungkin waktu itu sebelum pandemi kurang mendapat perhatian juga. Artinya uripe dhewe-dhewe lah, kene yo rekoso. Tapi dengan pandemi ini dibangkitkan kepedulian terhadap mereka yang miskin, yang kekurangan ekonomi. Kemudian untuk yang mengunjungi atau kepedulian terhadap orang yang sakit,
baik opname maupun juga yang agak lama berada di rumah ini mulai terbangkitkan juga. Ada perhatian untuk itu dari umat di lingkungan. Ya. Mungkin juga moga-moga umat di lingkungan lain sudah melakukannya. Kemudian untuk yang bermasalah, nah ini memang tidak gampang, hati-hati. Apalagi masalah perkawinan, masalah keluarga. Maunya sih ketua lingkungan dengan pengurusnya mau peduli, tetapi malah diusir. Nah, ini juga mau tidak agak sensitif begitu sehingga tidak bisa mudah masuk begitu saja. Maunya membantu menyelesaikan masalahnya apa dalam keluarga itu, perkawinan. Ya, itu perkawinan mereka malah disemprot habis-habisan apa urusanmu. Karena ini begitu sensitif ya. Sini sudah semangat besar untuk membantu, tetapi di lain pihak, nah ini yang perlu kejelian dari nanti fasilitator untuk menyasar orang-orang yang demikian. Karena dalam hati mereka ya seperti disuarakan Pak Yudo tadi, kadang-kadang merasa minder, aku ki sopo to, aku yang ini kok Nah, tetapi justru sekarang gereja ingin mendengarkan pengalamanmu, bukan pengetahuanmu. Pengalamanmu yang asli, yang otentik, yang asli. Kowe mengeluh apa terhadap gerejamu atau pengalamanmu itu, ya. Nah, sehingga dengan pendekatan-pendekatan ya seperti itu, saya kira mungkin bisa didekati ya. Dengan pendekatan sehingga mereka merasa diwongke gitu ya Romo. Diangkat, diajak keluar dari keminderannya tadi ya. Sehingga aku ternyata ya masih berharga di mata pengurus atau di mata tim ini, katakanlah. Sementara itu. Baik, terima kasih Pak Dwijo. Dalam perbincangan baru saja kita sudah memperbincangkan tentang sasarannya siapa sih, siapa yang mau didekati. Karena kalau misalnya itu dalam doa lingkungan itu dibuat bersharing, itu biasanya orang-orang itu saja yang ngomong. Orang yang lain sudah minder atau takut seperti dikatakan oleh Pak Yudo tadi. Dia sudah ngomong, nanti saya takut salah kalau ngomong. Ini bukan soal salah benarnya ngomong ini. Soal orang mengungkapkan pengalamannya yang asli, seperti yang tadi WA yang masuk. Pengalaman saudari kita ini yang di wilayah Bandar Lampung itu melihat bahwa beberapa khotbah itu terlalu panjang, muter-muter, lalu kurang dikaitkan dengan bacaan, kurang mendarat, bahasanya mungkin terlalu spiritual, terlalu teologis, sehingga umat mabuk lah teologi, kurang bisa menangkap. Diharapkan ada masukan dari situ bahwa kalau menyiapkan homili yang bahasanya yang membumi, yang sederhana, dan ini masukannya jelas untuk kami para Romo. Terima kasih sekali lagi. Kita akan melanjutkan nanti Pak perbincangan setelah kita mencoba untuk memetakan siapa sih yang perlu kita dekati untuk ngobrol. Kita coba nanti mencari metode. Karena metode seperti yang saya katakan tadi di doa lingkungan, nanti ada kecenderungan umat banyak yang pasif, banyak yang hanya diam. Nah, kita harus menemukan juga nanti kira-kira metodenya untuk supaya umat tidak takut untuk mengeluarkan pengalamannya. Tentu pengalaman setelah direnungkan. Bahasanya itu adalah setelah ada discernment. Setelah ada menimbang-nimbang doa di dalam diri, baru setelah itu orang ngomong secara jujur, secara asli, dan di situ tidak boleh dibantah. Nah, kita akan memperbincangkan kira-kira sebaiknya caranya apa sih, metodenya yang ditempuh untuk ini supaya orang berani berbicara. Pencinta Radio Suara Wajar, bukan kita bermaksud untuk mengelompok-ngelompokkan orang di dalam gereja, tetapi bahwa memang dalam kenyataannya ada orang-orang pribadi-pribadi yang entah tidak mau atau tidak berani untuk berbicara. Berbicaranya bukan berbicara
hukum gereja, kitab suci, bukan. Tapi berbicara dari pengalaman hidup. Dari pengalaman itu ada yang apakah yang membuat luka itu ada, yang menggembirakan itu ada. Kalau ada itu apa? Tolong diungkapkan, gitulah harapannya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang menyadari bahwa dirinya itu bagian dari gereja. Masuk dalam persekutuan gereja. Dan karenanya maka setiap orang yang sudah dibaptis dengan sendirinya di dalam persekutuan gereja itu memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dikaruniakan kepada orang itu. Dan modal kita untuk berbicara itu sekali lagi adalah pengalaman hidup, tetapi pengalaman itu harus ditimbang-timbang, harus dipikir-pikir, dirasa-rasa, mohon bimbingan Roh Kudus, baru itu diungkapkan. Baru itu diungkapkan. Itulah yang proses sederhana disebut discernment, diskresi, diskresio tadi. Nah, tadi kita sudah memperbincangkan kira-kira siapa sih, ada yang tadi Pak Yudo menyebutnya misalnya orang yang pernah punya persoalan dengan gereja atau dengan pejabat gereja atau pengurus gereja. Mereka itu kemudian seperti orang bisu, tidak bisa atau tidak mau omong, termasuk tidak mau terlibat. Tetapi dalam dirinya ada pengalaman, dan pengalaman itu kalau diungkapkan dengan kejujuran, itu bisa sangat membantu untuk perkembangan gereja ke depan. Bukan untuk mengoreksi terutama, bukan. Karena biasanya hal-hal seperti itu tersimpan dalam hati, tidak diungkapkan secara apa. Tetapi dengan pengalaman sinode ini kita diminta untuk memberi masukan-masukan, sumbangan-sumbangan. Sehingga sifatnya adalah dari pengalaman pribadi, sekali lagi, bukan teori-teori iman, bukan, tapi pengalaman hidup, pengalaman iman. Dan setelahnya nanti akan dikumpulkan menjadi semacam kumpulan yang semoga membantu untuk proses sinode universal di 2023. Pak Yudo, setelah kita memperbincangkan siapa sasarannya, sekarang saya ingin minta atau semacam bagaimana sih metodenya. Kalau misalnya tadi Pak Yudo menyebut kelompok yang sakit hati. Kalau kelompok ini atau orang-orang ini pernah merasa sakit hati dengan gereja, pengurus gereja, atau pengurus stasi, itu suruh ngomong di depan umum jelas nggak mungkin ini. Dengan misalnya pas sembayangan lingkungan, lalu mereka kita minta silahkan Bapak yang pernah punya pengalaman ini, wah ini nggak akan bicara ini. Tapi kalau sering kitab suci di pertemuan lingkungan ya mungkin jalanlah, atau pertanyaan Advent itu mungkin jalan. Tapi kalau dengan orang-orang yang seperti ini, yang sakit hati, yang misalnya merasa minder karena ekonominya kurang, pendidikannya juga kurang, malu karena punya masalah. Metode-metode apa Pak menurut Pak Yudo yang pas untuk mereka? Ya, tentu kalau kepada mereka yang seperti itu, punya persoalan seperti itu, kita harus menggunakan tidak lagi metode kumpul bersama, sharing bersama, macet itu pasti. Dan biasanya cenderung kalau ditanya dalam kelompok besar, itu akan mengatakan, apa pendapatmu? Oh biasa aja kok, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang ditutupi. Nah, kelompok-kelompok yang seperti ini hanya bisa didekati oleh orang-orang yang memang bisa mendekat. Karena yang dibutuhkan bagi orang-orang seperti ini adalah mendengarkan. Dan seringkali orang merasa kurang didengarkan sehingga untuk apa saya ngomong? Nah, maka nanti kita membutuhkan seorang fasilitator yang mempunyai telinga kuat. Dia tidak untuk mengarahkan omongan, tetapi untuk mendengarkan. Kita boleh mengorek, ya, tetapi tidak secara spesifik mencari-cari persoalan, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kesulitan dari orang. Nah, ini yang harus kita sadari. Maka di sana dibutuhkan discernment. Discernment pertama-tama bukan untuk pribadi yang mau kita wawancarai atau kita ajak dialog, tapi justru bagi fasilitatornya, supaya jangan sampai kemudian fasilitator menjadi
Ya, envis apa namanya? Orang yang investigasi ya. Seperti investigasi. Iya, bukan, tetapi bagaimana kita menggali itu tidak sama dengan mencari-cari gitu ya. Betul. Nah, tapi misalnya kita bertanya, kok saya ini merasa malu, nah, gitu kan misalnya. Ya. Kita boleh tanya, kenapa ya kok malu ya? Nah, ada sesuatu. Nah, oke, mungkin kita singkirkan dulu yang bikin malu itu, tapi menurutmu, perasaanmu. Nah, semacam inilah yang harusnya digunakan, bukan soal pendapatmu bagaimana, lalu teorimu apa, itu bukan, tapi apa yang Anda rasakan. Sebenarnya ini cara seperti ini adalah cara yang biasa digunakan dalam keluarga. Ketika seorang anak mengalami kesulitan, orang tuanya bisa melihat, sedih bisa melihat, lalu dia tidak datang untuk ada apa? Nah, ada apa? Enggak. Tapi mungkin akan datang dengan bagaimana hari ini. Jadi, wah aku sedih. Oh sedih. Ya kenapa kalau sedih? Baru kemudian kita masuk ke sana. Oh, jadi tidak kemudian mengatakan, oh nanti jalan keluarnya begini. Oh nanti bukan. Tapi apa yang kau rasakan? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau inginkan? Nah, itulah justru kita akan menemukan kejujuran. Mungkin yang muncul pertama-tama bentuknya adalah kalau dari orang yang orang kecewa diberi kesempatan ngomong, itu kan caci maki yang muncul ya. Tidak boleh sakit hati. Ya. Kita tidak mengatakan, loh, enggak boleh begitu dong. Itu yang dirasakan. Biar saja gitu. Nanti justru bagaimana kita merumuskan apa yang sebenarnya ingin dikatakan dari caci maki itu. Ini tugas fasilitator ya. Jadi bukan pertama-tama itu masuk merasa dirinya dicaci maki, bukan. Tapi itu ungkapan dia. Nah, lalu kitalah yang kemudian merumuskan. Ya. Macam itu dong. Baik, terima kasih. Ada masukan melalui WhatsApp. Bagaimana kalau misalnya orang-orang yang misalnya kita bahasakan tadi dengan yang terpinggirkan, kelompok sakit hati. Oh, ya. Itu bahasanya sadis sebenarnya. Bahasa kelompok sakit hati itu sebenarnya nggak pas. Tetapi orang yang pernah punya pengalaman kurang nyaman dengan gereja, entah dengan pengurus atau dengan romonya, itu dikumpulkan. Jadi hukumnya adalah atau rumusannya yang sama mengenal yang sama. Mungkin tidak ya mereka itu saling berbicara, atau malah mungkin nanti menjadi hanya ngerasani saja. Jangan-jangan itu agak berisiko juga. Tetapi memang ada semacam masukan bagaimana, bukan masukan tetapi juga sekaligus pertanyaan, bagaimana kalau mereka yang tersingkir itu dikumpulkan dengan kelompok-kelompok terbatas, lalu mereka diberi fasilitator yang mumpuni, atau di kelompok lingkungan yang biasa ngomong disuruh diem dulu. Tapi menurut saya ini juga kadang susah. Kalau orang sudah merasa ada orang itu aku nggak ngomong, entah orang itu ngomong atau enggak karena sudah ada di situ, jadi sulit juga. Tetapi ini sekali lagi masukan ya, masukan. Terima kasih Pak Yudo. Kalau Pak Wijo melihatnya metode yang bagaimana Pak yang kira-kira tepat untuk kita? Ya, memang tidak gampang. Satu sisi bahwa ada orang yang fasih bicara, orang yang biasa bicara itu maksud saya. Tapi ada lebih banyak umat yang nggak biasa bicara, sehingga diem, mendengarkan tapi nggak. Beda nanti dengan mendengarkan yang dimaksud oleh fasilitator. Iya betul. Jadi sedangkan kalau fasilitator mendengarkan untuk nanti akan disaring, intinya lah ini mendengarkan yang barkuwi ya turu ngantuk. Ya baik. Dari situ lalu
dari metode yang disampaikan tadi juga muncul dua kelompok, Romo. Ada yang diem aja, kelompok yang merasa ada permasalahan hubungan dengan gereja, pengurus dan pastornya. Tapi ada juga kebalikannya yang bersemangat, ya. Semangat ngomongnya elek-elek. Wes pokoknya gini. Itu kalau dikumpulkan ya bagi fasilitator seneng baik karena bisa lebih banyak informasi dan didengarkan. Oh ini ya. Tetapi bagi orang yang bersemangat makan kantar untuk melihat sisi jeleknya tadi, ya tanpa sadar sebetulnya dia kelihatan bahwa ada sesuatu yang akan dirumuskan oleh fasilitator. Baik, metode yang lain khususnya bagi sekarang memakai WA, Romo. Kalau nggak bisa ngomong, ya saya mau kalau bisa ngetik entah singkat entah panjang ya silahkan. Ya. Ini untuk menjangkau bagi banyaknya warga yang mempunyai yang ingin curhat ya kepada tim ya. Kalau kepada Romone ra ditanggapi ya wis. Atau WA atau juga tadi pernah terlintas ke pertemuan besar. Lalu nanti ini yang saya nggak tahu, dibagi dalam kelompok-kelompok sharing, perwakilannya, kelompok-kelompok kecil, pertemuan besar, penjelasan, pengarahan, kemudian tadi kelompok kecil, di sanalah. Nah ini yang yang mendengarkan ini siapa ini dari fasilitator, tenaganya cukup atau enggak? Ya. Mengingat bahwa hal ini juga tidak gampang. Namun kalau mau disasar bahwa pokoknya umat iso ngomong, lalu didengar, berani bicara itu yang ingin disentuh atau disapa oleh gereja, itu ya, dan didengarkan ini ya. Di sana yang ingin ditekankan. Kemudian melalui tulisan-tulisan ini pun juga kadangkala bisa ya. Kalau paling tidak umat bisa curhat lah ya. Nulis ya. Ya, nulis. Ya. Syukur yang bisa nulis. Khususnya yang pendiam ini ya Romo. Nggak mau bicara. Diberi peluang bahwa menciptakan juga karya seni misalnya dengan puisi. Betul. Dengan lagu. Iya. Jadi kalau misalnya orangnya pendiam tetapi dia bisa mengarang lagu dengan baik, wah, kita bisa memintanya untuk coba sih tuliskan lagu, nyanyikan lagu yang kaitannya dengan berjalan bersamanya gereja misalnya, itu bisa juga ya. Ya, itu ya semua masuk kategori Iwan Fals. Lagu-lagunya semacam tanda kutip kritik terhadap gereja gitu ya. Jadi ya. Sehingga wah menarik ini ya. Sementara itu dong. Baik, terima kasih. Pertanyaan dasar dalam peran aktif kita mengikuti sinode adalah begini. Sebuah gereja sinodal dalam mewartakan Injil berjalan bersama. Bagaimana berjalan bersama ini terjadi sekarang ini di gereja kita. Lalu langkah-langkah apa yang diminta Roh untuk kita ambil agar bertumbuh dalam berjalan bersama kita. Jadi pertanyaannya dua. Bagaimana berjalan bersamanya kita ini sekarang ini sebagai gereja? Lalu langkah-langkah apa menurut Anda, menurut kita masing-masing yang diminta oleh Roh untuk kita ambil agar tumbuh semakin gereja kita dalam berjalan bersama? Dan untuk menjawab pertanyaan dasar ini, ajakannya adalah, cara menjawabnya adalah mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman-pengalaman apa dari gereja tempat kita, lingkungan kita yang kena di hati kita. Apakah seperti tadi misalnya, saya kok pernah punya masalah dengan Pak Stasi. Nah, saya merasa sakit hati ini. Nah, apakah pengalaman seperti itu? Setelah mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita,
harus berani menafsirkan ulang pengalaman-pengalaman ini secara lebih mendalam. Jadi tidak berhenti pada pokoknya aku sakit hati nggak arnang gereja titik. Bukan. Harus berani untuk menafsirkan ulang pengalaman ini. Roh mau berkarya apa sih Roh Kudus, kok saya sempat marah dengan frustasi, sempat debat, sempat misalnya saking marahnya kemudian walk out dari rapat misalnya. Nah setelah itu dikumpulkanlah buah-buah yang kita dapat untuk dibagikan. Artinya dari pengalaman-pengalaman itu yang konkret itu kita tafsirkan ulang, tentu nanti ada buahnya. Misalnya buahnya poin-poin apa sih yang baik yang saya dapat dari pengalaman itu. Sebenarnya nampaknya prosesnya sederhana, tetapi ini harus diawali atau diikuti dengan atau dibuat melalui discernment, diskresi. Sehingga bukan hanya mengungkapkan emosi, tetapi tahu bahwa dari pengalaman ini, emosi saya seperti ini, Roh Kudus berkarya apa sih? Saya harus menafsirkan ulang pengalaman ini. Setelah itu, saya mendapatkan buahnya ini. Nampaknya memang melalui perdebatan saya di depan rapat, di depan orang itu, saya diminta mungkin untuk lebih jujur misalnya, untuk lebih rendah hati. Supaya gerejanya ini nanti juga orang lain juga tahu bahwa kalau pendapat saya tidak diterima, nanti orang lain juga harus tahu bahwa pendapatnya tidak harus diterima. Misalnya seperti itu. Fasilitator itu ya nampaknya memang menduduki peran yang sangat vital dalam proses sinode ini. Menjadi fasilitator, memfasilitasi. Kata ini kan sebenarnya biasa sudah kita dengar ya. Tetapi memang nampaknya dari panduan-panduan di sinode itu dituntut adanya fasilitator yang punya telinga yang baik, begitu kata Pak Yudo tadi. Telinga yang baik. Telinga yang baik tentu dalam arti bahwa dia itu bisa mendengarkan semua. Dan harapannya ya jelas dituntut dia tidak tergoda untuk menyangkal untuk ini nanti malah jadi kacau kalau fasilitator tidak boleh mendebat. Tidak boleh mendebat, malah misalnya memanas-manasi. Ya, jadinya provokator. Malah bukan fasilitator tapi provokator ini nanti jadinya. Menjadi fasilitator yang baik, dan kita punya agenda memang di tanggal 26 bersama para utusan dari paroki, dan siapa saja yang akan ikut nanti difasilitasi dengan Zoom, dengan YouTube Komsos, Zoom-nya Zoom Komisi Keluarga barangkali, dan siapa yang mau offline hadir di Wisma Albertus yang akan berkenan hadir nanti semoga bisa segera mendaftar misalnya. Hanya ini belum disosialisasikan di tempat lain, baru di sini, tetapi nanti ada grup setelah paroki-paroki mengumpulkan 2 nama untuk calon itu. Baru kita mengundang sebanyak mungkin umat. Kalau mau menonton lewat YouTube syukur sekali supaya nanti saling membantu. Tetapi ya baik, dari fasilitator ini Pak Yudo, selain memiliki telinga yang baik, apakah fasilitator juga perlu dalam arti memiliki kemampuan-kemampuan lain? Misalnya, dia itu selain telinganya baik, tetapi juga orang yang intuisinya jalan. Dalam arti, kalau yang diwawancarai itu mengatakan misalnya gembira, tapi dia melihat wajahnya kok sedih, dia lalu mengatakan, ini sebenarnya sedih orang itu. Nah, apakah perlu kemampuan-kemampuan seperti itu Pak Yudo? Nanti kalau kita tuntut kemampuan atau kecenderungan atau bakat-bakat yang dibutuhkan yang lebih tinggi, itu memang baik ya. Tapi kita nggak bisa menggunakan itu karena nanti nggak ada orang yang mau. Tuntutannya terlalu tinggi. Gitu. Betul. Iya. Yang penting menurut saya pertama itu harus orang yang berani mendengarkan, tidak hanya mendengar tapi mendengarkan, ya, punya telinga untuk mendengarkan. Artinya tidak hanya sekedar mendengarkan,
tapi juga merekam dan merumuskan. Nah, ini yang dibutuhkan yang kedua ya. Jadi selain bisa mendengarkan, dia bisa merumuskan dan menuliskan. Ini merekam tadi ya. Nah, artinya apa? Bahwa mungkin kita akan ketemu dengan orang yang curhat, ngalor ngidul. Nah, kalau kita tulis semua kan lalu tidak jelas itu. Tetapi kita harus bisa menemukan intinya apa tuh? Oh, ini intinya. Intinya merasa kecewa karena pernah mengalami ini. Nah, lalu dari situ kita merumuskan pertanyaan. Ya, merumuskan pertanyaan untuk mengajak melihat nilai atau sisi positif dari pengalaman buruknya itu. Atau melihat nilai negatif dari pengalaman baiknya itu. Nah, ini perlu ya. Karena jangan sampai kemudian orang hanya melihat titik hitam saja dalam sebuah tembok yang putih, tetapi lupa bahwa ada demikian besar warna putih dari sekedar titik hitam itu. Nah, ini yang perlu mungkin dilatih ya. Jadi kita punya dua mata yang bisa melihat kiri dan kanan, tapi tidak menjadi kero. Ya, ini yang penting ya. Artinya kita tetap seimbang, bisa melihat sisi negatif dan bisa melihat sisi positif yang disampaikan oleh orang yang kita ajak bicara itu. Ya, baik, Pak Dwijo. Kira-kira menurut Pak Dwijo, fasilitator ini ya bukan kemampuan ya, saya meralat lah ya. Setuju dengan Pak Dwijo tadi bahwa maksudnya bukan tuntutan bahwa intuisi dalam arti bukan tadi. Saya memang menangkap sesuatu yang tersirat dari yang diungkapkan. Itu memang diharapkan dengan tuntunan Roh Kudus karena ada diskresi, ada refleksi, discernment sebelumnya itu bisa. Dari Pak Dwijo kira-kira untuk fasilitator itu bagaimana Pak? Silakan. Tadi selain mendengarkan itu mendengarkan yang baik-baik dan yang jelek-jelek juga ya Romo. Iya. Artinya dari warga umat yang ini elek ya dirungokke, kalau yang baik juga yang dirungokke, syukur yang jelek-jelek itu yang lebih banyak muncul agar supaya bisa tadi Pak Yudo sudah menyinggungnya, yang jelek itu pun justru muncul harapan-harapan yang dari umat. Satu. Yang kedua komunikasi punya komunikasi yang supel luas dan tadi sudah dengan sikap mendengarkan, komunikasi luas. Tadi sudah kita singgung, tidak ngomong soal masalahnya, tetapi lebih mengungkapkan, berani bicara, dan dalam komunikasi itu tidak harus mencari solusi. Hanya mendengarkan saja, solusinya mungkin dalam doa saja nanti solusinya. Lalu yang kedua, intuisi, kalau saya menangkap lebih pada sensus fidei, perasaan iman Karena tadi sudah disinggung di sana ada masalah iman apa yang muncul. Sehingga dengan sensus fidei ini, perasaan ini sungguh akan membantu, bahkan sensus eklesia, artinya kepekaan terhadap harapan atau keluhan terhadap gereja dari si warga umat ini. Kemudian juga ini bisa ditempatkan tadi semacam kolokium ya Romo. Apa itu kolokium itu ya? Pembicaraan pembicaraan. Ya kalau kolokium di dalam biara itu atau itu lebih rohani atau apa yang lain, tapi ini juga keluasan dalam kolokium itu, pembicaraan itu. Nah, dengan perasaan-perasaan atau
sensus-sensus seperti ini. Nah, ini mungkin bisa membantu di dalam sebagai fasilitator. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pelayanan Yesus menjangkau semua orang. Tidak seorang pun dikucilkan dari rencana keselamatan Allah. Maka semua orang yang dibaptis harus terlibat dalam proses sinode ini. Semua orang yang dibaptis harus terlibat dalam proses sinode ini. Kita diingatkan untuk melibatkan mereka yang punya risiko diabaikan, para perempuan, sesama yang difabel, pengungsi, lanjut usia, orang yang hidup dalam kemiskinan, orang Katolik yang tidak aktif, anak-anak dan remaja, dan tadi kita menambahkan yang punya persoalan dengan hidup dengan gereja. Dasarnya ini, bahwa pelayanan Yesus menjangkau semua orang, tidak seorang pun dikecualikan, dikucilkan dari rencana keselamatan Allah. Inilah yang oleh Paus kita diajakkan supaya kita peduli kepada mereka, karena mereka bagian dari kita. Bagian dari rencana besar Allah untuk keselamatan umat manusia. Pak Dwijo, Pak Yudo, terima kasih atas waktunya, atas kebersamaan kita, dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi, 2 orang tadi. Terima kasih atas masukannya dan menjadi ingatan, catatan bagi kami atas masukannya. Para pencinta pendengar Radio Suara Wajar, terima kasih juga untuk Anda dalam kesetiaan Anda mendengarkan Nuansa Iman pada malam hari ini, masih berbincang soal sinode. Akhirnya saya, Romo Anjar, yang bertugas bersama dengan segenap kru Radio Suara Wajar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas kebersamaan kita selama ini, dan akhirnya selamat malam dan Tuhan memberkati.